Haleluya. Selamat tahun baru juga bagi jemaat Tuhan yang menyimak secara online. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, bulan Januari ini kita memulai seri khotbah yang baru. Berapa banyak saudara diberkati seri khotbah sepanjang tahun 2022? Amin. Kalau saudara miss ada satu bagian, satu minggu yang miss, saudara bisa kembali kepada di YouTube. Kita sudah upload, ya hanya khotbahnya saja ya, sekitar 1 jam ya paling lama. Seri khotbahnya berurut ya. Kalau saudara misalnya ada bolong dan saudara tidak mengerti, saudara kembali kepada YouTube dan saudara bisa menyimaknya di sana. Nah, hari ini 6 minggu dari minggu pertama ini kita akan membahas dari kitab Pengkhotbah. Berapa banyak saudara sudah baca kitab Pengkhotbah? Ya, jarang-jarang ya. Nah, jarang-jarang kita baca kitab Pengkhotbah. Tetapi kitab Pengkhotbah itu adalah bagian daripada kitab puisi. Ya, kelompoknya kitab Ayub kita sudah bahas, kitab Mazmur ya, dan kitab apa lagi? Amsal ya. Itu adalah kelompok kitab-kitab puisi. Nah, kitab puisi itu memang agak susah dibaca dan dimengerti. Ada bagian-bagian seperti teka-teki, seperti rujukan, gambar-gambar gitu ya. Namanya juga kitab puisi ya. Jadi ada feeling yang terlibat, tetapi juga pemikiran yang terlibat. Tapi sebenarnya kalau seseorang berbicara dalam puisi gitu ya kan dulu saudara kalau pacaran, mungkin pacar saudara dulu ya, ngomongnya itu waktu jatuh cinta puisi gitu ya. Tapi mereka mengungkapkan puisi itu bukan di angan-angan, bahasanya memang aneh. Tetapi itu kenyataan ya kan, perasaannya, kerinduannya, cintanya ya kan, itu kenyataan kehidupan yang diungkapkan. Nah, kitab Pengkhotbah ini kalau saudara baca memang ada hal yang sulit kita mengerti. Tetapi pengkhotbah penulis ini memberikan sesuatu kenyataan tentang kehidupan. Katakan kehidupan. Kehidupan, amin. Seri khotbah kita adalah apakah kehidupan itu berharga? Apakah kehidupan saudara layak saudara jalani, saudara hidupi saat ini? Itu pertanyaan kita. Banyak orang bertanya, terutama di tahun 2023, masuk tahun depan, tahun ini 2023 apa saya ada arti nggak hidup saya ya? Kita bertanya kan. Saya yang mau pulang Indonesia gimana ya? Ya kan? Saya di Hong Kong bagaimana ya? Ya kan? Kita selalu bertanya tentang arti kehidupan kita. Apakah saya menjalani kehidupan saya layak dijalani? Sungguh berarti ke depan apa enggak? Nah, itulah pengkhotbah berbicara tentang hidup, kehidupan. Kalau kita bicara tentang hidup, saudara banyak kekecewaan. Ya kan? Hidup mengecewakan. Hidup bikin frustrasi, hidup membuat kita sakit hati. Pas saya ngomong sakit hati, melotot semuanya. Kepahitan, hidup penuh dengan kepahitan. Ya kan? Nah, jadi apa yang ingin dibicarakan oleh pengkhotbah di sini, saudara? Ya, saya katakan memang susah dimengerti, tetapi tidak membuat kita tidak membaca kitab Pengkhotbah. Karena itu membicarakan tentang kenyataan saudara dan saya. Nanti kalau saudara pulang baca kitab Pengkhotbah ada 12 pasal saudara ya. Sebenarnya kalau saudara baca itu sepertinya komplain, sepertinya menggerutu, sebenarnya tidak menggerutu. Pengkhotbah tidak sedang komplain tentang kehidupan, tetapi dia ingin mengungkapkan kenyataan itu begini loh. Kenyataan hidup memang begini. Terus bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita supaya kita hidup layak di dalam Tuhan? Kita harus berbeda, betul? Betul? Katakan kiri kanan, kamu harus berbeda. Amin. Jadi bukan komplain, tetapi kita menghadapi kenyataan. Ya kan? Saudara nonton sinetron Korea itu bukan kenyataan, saudara. Ya kan? Sesudah saudara nonton, nangis, ketawa, happy ending ya. Sudah selesai serinya, saudara kembali kepada kehidupan saudara, itulah kenyataan. Dan kenyataan hidup kadang-kadang mengecewakan, bikin frustrasi. Tetapi jangan komplain, itu kenyataan. Disinilah pengkhotbah dengan pengalaman hidupnya, ingin memberikan gambaran hidup itu memang begitu. Dan di akhir daripada firman Tuhan, di poin 3, saya ingin mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan
itu berarti. Amin. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin membahas tentang kitab pengkhotbah ini sebenarnya dibagi dua kelompok. Ya, judul khotbah hari ini. Berikutnya, dua kelompok, dua bagian dari pengkhotbah 1 sampai 6 itu berbicara bagaimana manusia ingin menyelidiki tentang kehidupan. Menyelidiki tentang kehidupan. Seperti saudara pikir, sekitar saudara udah 40 tahun, saudara pikir hidup saya buat apa ya? Ke depan buat apa ya? Itu pengkhotbah pada pasal 1 sampai 6 menyelidiki tentang kehidupan manusia. Dan kata-kata yang sering ditemukan oleh pengkhotbah di pasal 1 sampai 6 adalah begitu. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nadanya negatif kan? Kalau saya baca itu, ya udahlah nggak usah hidup. Nggak usah usaha, nggak usah nikah, nggak usah punya anak. Dia mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Itu diulang sampai 7 kali dalam 6 pasal itu. Nah kemudian di bagian 7 sampai 12, itu berbicara tentang ketidaktahuan manusia akan kehidupan. Semakin dia mencari, semakin dia menelaah, semakin dia komplain, semakin dia melihat, akhirnya dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Frasa yang sering dipakai adalah tidak mengetahui atau tidak tahu. Pengalaman pengkhotbah. Nah, dikatakan kitab pengkhotbah, berarti ada yang khotbah seperti saya mengkhotbah gitu ya, saya disebut pengkhotbah. Nah, pengkhotbah ini sedang berbicara kepada suatu jemaat. Dan diperkirakan jemaat itu adalah kaum muda. Di sini nggak ada kaum tua ya. Jadi pengkhotbah ini sedang berbicara kepada generasi muda dalam iman dan sebagainya, dalam usia, supaya mereka mengetahui kehidupan, jangan kecewa, jangan frustrasi, jangan komplain kepada Yahweh. Memang kenyataannya begitu. Dan bagaimana dia mengajarkan memaknai kehidupan supaya kehidupan layak dijalani dalam kehidupan kita. Saudara, ketidaktahuan manusia itu, saudara, kalau kita dalam kehidupan kita sering mengatakan, saya nggak mengerti, saya tidak tahu, seperti frasa tadi mengatakan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu, ya kan? Kenapa begini, kenapa begitu, hal-hal yang besar kan biasa kita nggak mengerti kan? Dan Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan mengerti kan? Janji Tuhan, firman Tuhan. Tetapi apakah hal-hal kecil saudara mengerti? Apakah saudara mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara ketika saudara makan, ketika saudara minum, ketika saudara bekerja? Itu kehidupan kan? Lebih praktikal dalam kehidupan kita. Apakah saudara mengerti? Kalau saudara mengerti ketika saudara di dalam Tuhan, ketika saudara makan dan minum, saudara akan melakukan dengan memuliakan Tuhan. Saudara mikir kan? Kebanyakan ketika saya makan, minum, fellowship, saya mau makan paling banyak sendiri. You know? Sifat dasar manusia. Nah, pengkhotbah ingin mengatakan, saya tidak mengerti akan hal besar, hal kecil pun saya juga tidak mengerti tanpa Tuhan. Amin. Saudara, hal-hal besar bisa kita mengerti kalau kita bersama Tuhan. Hal-hal kecil sering kita tidak mengerti juga kalau tidak bersama Tuhan. Mengerti saudara ya? Nah, nggak mengerti, banyak pertanyaan oke, tetapi jangan komplain, jangan meninggalkan Tuhan. Amin. Saudara tahu bahwa di dalam kitab pengkhotbah ini banyak diungkapkan oleh penulisnya dengan hal-hal yang kontradiktif, yang kadang-kadang kita tidak mau mendengarnya. Saya ingin membacakan sesuatu, tidak ada di sana ya. Saudara ingat di dalam pengkhotbah 3, ya. Kalau saudara bawa Alkitab, tahun ini by the way, tahun ini gereja ICA menganjurkan, mendesak jemaat Tuhan membawa Alkitab. Saya sendiri nggak bawa Alkitab. Ya, so, di rumah punya Alkitab? Ya, mulai sekarang bawa ya. Ya, oke. Amin, setuju ya, saya setuju, saudara setuju. Oke, di dalam pengkhotbah 3, pengkhotbah ini ya, banyak hal yang kontradiktif yang tidak mau kita dengar sebenarnya. Tetapi itu kenyataan. Pasal 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, kenyataan. Ada waktu untuk lahir,
ada waktu untuk meninggal. Amit-amit deh. Ya kan? Kita nggak mau mati. Pengkhotbah jujur. Firman Tuhan ini jujur. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kita mau tertawa terus, nggak mau menangis. Tapi itu kenyataan hidup. Kontradiktif. Ada waktu untuk menari dan ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Siapa mau rugi? Ya kan? Kita nggak mengerti kenapa saya udah usaha, saya berdoa siang malam, doa puasa, tetapi usaha saya rugi. Tetapi pengkhotbah mengatakan itulah kehidupan, ada waktu untung, ada waktu rugi. Kita nggak mau yang jelek-jeleknya. Tapi itu kenyataan hidup. Kalau saudara tidak mengerti akan kontradiktif dan kenyataan hidup yang sisi yang tidak kita mau, kita akan komplain dan meninggalkan Tuhan. Berarti kita tidak mengerti akan kehidupan. Pengkhotbah ingin mengajarkan kepada saudara, kenyataan hidup memang begitu. Untuk saudara mengerti kehidupan saudara. Amin. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Kita nggak mau diam, saudara. Ya kan? Maunya kita paling pintar, kita ngoceh terus. Tetapi ada waktu untuk kita diam. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Nah, kadang-kadang kita membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara, itulah kenyataan yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Kesimpulan daripada kitab pengkhotbah ini ditemukan di dalam pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Kita baca, pengkhotbah 12, 13, 14 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Entah itu baik, entah itu jahat. Allah adalah yang menghakimi. Amin. Haleluya saudara. Apakah hidup saudara berarti saat ini untuk dijalani? Ya mungkin kita sudah sampai pada satu titik di pinggiran kehidupan kita. Kita sudah tidak tahu melangkah. Maju kena, mundur. Firman Tuhan hari ini membawa pertanyaan, apakah kehidupan saudara berharga? Layak untuk saudara hidupi? Saudara mikir kan? Saya ingin bertanya kepada saudara, tes untuk kita mengetahui kehidupan kita berharga atau tidak berharga adalah ketika kita mendekati kematian. Ada waktu lahir, ada untuk kematian. Ketika orang-orang yang sudah mendekati kematian, biasanya mereka mikir gitu kan, merenung gitu kan, apakah hidup saya sungguh berarti bagi dunia, bagi keluarga saya, bagi anak saya, bagi orang tua saya. Ataukah kehidupan saya hanya ditentukan oleh keberhasilan saya, kemasyhuran saya, pelayanan saya. Saudara, Matius 16:26 mengatakan, Matius 16, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, orang yang memiliki hidup yang berarti adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk Tuhan. Saudara setuju? Tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Tanpa Tuhan, hidup kita gelap adanya. Tanpa Tuhan, kita tidak ada pertolongan. Tanpa Tuhan, kita tidak mengerti apa yang kita alami. Terutama ketika kita mengalami lembah-lembah kedukaan. Saudara, kita tidak mengerti. Kehidupan yang dinyatakan oleh pengkhotbah tadi, kontradiktif itu. Satu hari bisa bersuka, hari berikutnya bisa menangis. Hari-hari COVID, 3 tahun COVID ini, banyak orang kehilangan orang tua, kehilangan saudara, kehilangan suami, bahkan istri karena COVID. Apakah mereka mengerti? Tidak mengerti. Nah, mereka pasti bertanya, apakah kehidupan saya layak untuk saya hidupi?
Karena kenyataan, sehari bisa bertatap muka, video call, hai, besokannya yang sebelah sana meninggal. Kita tidak mengerti hal seperti itu, tetapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan dan untuk Tuhan hidup kita akan kita mengerti dan kita akan layak untuk menjalani kehidupan kita. Walaupun ada kesedihan di sana. Amin. Haleluya. Saudara, seperti saya katakan judul khotbah hari ini, apakah kehidupan berharga? Nah, pengkhotbah ingin melemparkan pertanyaan ini untuk kita jawab, yang akan dijawab oleh pengkhotbah. Saudara tahu pengkhotbah ini adalah orang yang terkenal, berhasil, dia punya banyak harta, banyak budak, banyak perak, namun dia tidak puas. Dia tidak puas. Dia masih bertanya apakah hidup ini berharga. Bagi kita bertanya, 2023 kita bertanya, apakah saya memiliki kehidupan yang baik, yang saya layak jalani di tahun yang akan datang? Kita semua bertanya. Amin. Nah, hari ini sebenarnya firman Tuhan cuma 2 ayat, ya, dari pengkhotbah pasal pertama ayat 1 dan 2. Di slide yang paling pertama tadi ada pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sepertinya negatif banget itu ya. Dia mengatakan tanpa Tuhan segala sesuatu sia-sia. Hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, itulah Tuhan, hidup saudara akan berharga untuk saudara jalani. Tapi belum tentu saudara akan bersenang-senang, bersuka cita senantiasa. Tetapi selalu di dalam Tuhan, hidup saudara akan selalu layak saudara jalani. Poin pertama saya ingin seberangkan, ini masih latar belakang ya, kita masih ada 5 minggu membahas kitab pengkhotbah. Pertama, siapa penulisnya? Siapa bisa tebak siapa penulisnya? Salomo, ya dikatakan putra Daud, raja di Yerusalem, dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang terkenal, raja yang paling kaya, mungkin orang hitung-hitung dia punya harta, masih orang terkaya sampai saat ini saudara. Ya kita nggak usah lihat istri dan gundiknya. Dikatakan berapa? Tapi dia adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, walaupun di masa tuanya, di masa prime-nya dia pernah jatuh ya. Kemudian di masa tuanya dia kembali kepada Tuhan, makanya dia bisa menulis kitab Amsal dan kitab pengkhotbah ini buat kita. Berbicara tentang hidup. Amin. Apa occasion, apa peristiwa yang ingin disampaikan oleh kitab pengkhotbah ini? Kita lihat. Kata Ibrani untuk pengkhotbah adalah kohalet. Kohalet berbicara tentang nasihat kepada jemaat. Jadi mungkin di masa tuanya Salomo sudah punya pengalaman hidup, dia katakan semuanya sia-sia, kehidupan saudara, usaha saudara, rencana saudara semuanya menjaring angin. Dia ingin berbicara kepada jemaat. Terutama saya katakan tadi adalah jemaat kaum muda. Di dalam pengkhotbah 11 ayat 9 mengatakan, bersuka rialah dan hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya. Pengkhotbah 12:12 mengatakan, lagi pula anakku, putraku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Bukan berarti saudara nggak boleh belajar, tapi semuanya itu akan sia-sia kalau tanpa Tuhan. Saudara bisa bekerja part-time sampai 2. Yang ketawa paling kencang. Semuanya akan sia-sia kalau tanpa Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Allah mencukupi kita semuanya, amin. Kita kerja banting tulang, banting badan, banting otak, sampai rebah, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Amin. Nah, haleluya. Poin ketiga, apa itu kesia-siaan? Apa itu kesia-siaan? Saudara pernah bikin kue? Campur sana, campur sini, beli sana, beli sini. Ikutin YouTube step by step.
2 jam, 3 jam gagal, sia-sia semuanya. Saisikan. Sai-sai ye, sai-sai chin. Mana itu sai-sai? Apa itu kesia-siaan? Tadi dalam pengkhotbah 1-2 mengatakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Terjemahan lain mengatakan lebih banyak lagi kesia-siaan. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan, kata pengkhotbah. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan, semuanya adalah kesia-siaan. Nah, saudara, kata sia-sia ini, kata kesia-siaan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Hebel. Hebel ya, atau Habel. Muncul 5 kali dalam ayat ini saja tadi kita bacakan kesia-siaan, 5 kali. 38 kali di dalam kitab pengkhotbah, 73 kali dalam seluruh perjanjian lama. Istilah dalam bahasa Ibrani Hebel ini mengacu pada kabut, uap, hanya napas hilang. Penggunaan kata ini adalah kiasan, dipakai di seluruh Alkitab ya. Nah, saudara, Pastor Edmund berbicara kepada kita. Dia bingung kata Hebel ini buat apa gitu ya. Dia tanya kepada temannya orang Yahudi di Israel. Temannya dia bilang, apa arti kata Hebel ini, kan bahasa Ibrani kan. Oh, dia bilang, Pastor Edmund, sekarang ini kata ini dipakainya pada zaman modern ini mengungkapkan begini, saudara. Ya, sayang sekali mengungkapkan seseorang kalau melakukan sesuatu yang ya emoyong gitu ya. Ya, sayang sekali. Itu Hebel. Hebel. Mengungkapkan seseorang. Saudara, sebenarnya kata Hebel ini, Habel ini pertama kali muncul adalah di dalam kitab Kejadian. Saudara, ada Habel dan Kain. Itu sama. Saudara, lihat hidup Habel, sia-sia nggak saudara? Ya kan? Dia tidak bersalah. Hidupnya mati muda. Dia menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tetapi bahkan dibunuh. Oh, Habel. Kayak bilang, wah Habel sekali. Oh, sayang sekali ya. Itulah pertama kali digunakan di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kata Habel ini adalah prototipe ataupun dihubungkan dengan Yesus. Kita baca Matius 23:35 mengatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Bereksya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mesbah. Saudara, Habel adalah orang pertama yang beriman dalam Alkitab. Adam bukan orang beriman pertama, tapi Adam adalah manusia sempurna pertama. Habel adalah orang beriman yang pertama di dalam Alkitab. Dan dia dibunuh oleh Kain. Justru karena dia kebenaran dalam hidupnya. So bisa koneksi apa yang saya katakan tadi, yang Pastor Edmund katakan, Habel sekali. Orang ini kok Habel gitu. Orang benar tapi kok nasibnya begitu. Ya. Habel ini juga berbicara tentang seorang penyembah pertama. Ya. Dia mempersembahkan persembahan pertama kepada Tuhan, dia Habel. Dalam Ibrani 11:4 mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia telah masih berbicara sesudah ia mati. Sesudah dia mati, imannya, penyembahannya masih berbicara kepada kita. Saudara, mungkin saudara bisa pikir, ya saya Habel. Saya melayani Tuhan, tetapi hidup saya sepertinya begini. Saya penyembah benar di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi hidup saya begini. Kayak orang Israel sekarang mengatakan, Habel ya. Mestinya saudara beruntung, saudara diberkati gitu ya. Ya. Tapi pengkhotbah ingin menghubungkan
perkataan dia, kesia-siaan Habel itu dengan Abel yang pertama. Kesia-siaan hidup itu. Kesia-siaan. Walaupun Habel itu adalah penyembah pertama, orang iman yang pertama. Habel adalah seorang yang benar. 1 Yohanes 3:12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, mungkin kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam hidup ya, kita berbicara tentang hidup. Saudara sudah melakukan banyak kebenaran, saudara menolong saudara-saudara saya, saudara, orang tua saudara, keluarga besar saudara menolong, saudara menjadi orang benar. Tetapi saudara dikhianati, ya kan? Oh, Habel sekali. Sia-sia semuanya. Ya kan? Kita dalam kehidupan seperti itu. Di sini pengkhotbah ingin menasihati saudara tua dan muda, laki perempuan, kaya miskin, bahwa hidup ini kalau kita hanya melihat kehidupan tanpa kacamata Tuhan adalah kesia-siaan. Hanyalah usaha menjaring angin. Kau tahu arti menjaring angin? Saudara bisa tiup balon, ada angin di dalam. Tapi kalau saudara jaring angin, saudara sampai kapanpun, tua pun saudara tidak bisa berjaring angin. Sia-sia, Habel. Amin saudara. Nah, apa artinya bagi kita? Yesus ada tipologi daripada Habel. Kalau orang dunia melihat ya, saudara, saya percaya saudara melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia datang untuk menyelamatkan kita, dia datang untuk mati di kayu salib. Tapi kalau orang dunia melihat Yesus, seorang pemuda yang hebat, melakukan mukjizat, berdiri di dalam firman Tuhan, dia mengerti semua Taurat, dia bisa mengajar di sinagog pada usia yang sangat muda, mati di usia 33 tahun. Habel sekali. Semuanya sia-sia pemuda yang namanya Yesus dari Nazaret ini. Tapi dari kacamata saudara, dia mati untuk saudara dan saya. Amin. Dia tidak mati sia-sia. Habel yang pertama mati sia-sia. Tetapi Habel yang kedua, Yesus Kristus mati buat kita. Sehingga kita tidak mengatakan lagi, oh Habel sia-sia. Karena Yesus sudah menjadi Habel bagi kita. Amin. Dunia mengatakan Yesus itu Habel, sia-sia kehidupannya. Tapi bagi kita, dia menjadi Habel bagi kita sehingga kita tidak menjadi Habel lagi. Hidup kita akan berarti karena Yesus sudah mati sebagai Habel kita. Amin saudara. Segala kesia-siaan yang ada di dunia sampai hari ini, di tahun 2023 banyak kesia-siaan kebodohan yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi tahu bahwa saudara tidak pernah akan sia-sia ketika saudara berjalan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Pengkhotbah 4 ayat 15 mengatakan, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda itu tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Ini berbicara tentang Salomo dan juga sebagai Yesus sebagai orang yang menggantikan Habel. Ya, Habel rohani kita. Dia menanggung segala kecercaan dunia, penghinaan dunia, Habel dunia sehingga hidup kita akan berarti. Amin. Tahun 2022 sudah berlalu. 2023 akan kita jalan. Saudara siap tidak siap, saudara harus masuk. Betul? Ya kan? Enggak, Pak Adi saya belum siap, saya mau masih 22 belum beres. Belum beres ya. Saudara, saya ingin memberikan satu ayat di dalam Yesaya 43, 18, 19, enggak ada di atas. Yesaya 43, 18, 19 mengatakan firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, kesia-siaan, kemoyungan di sana, jangan ingat-ingat. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, diungkit lagi, 20 tahun lalu. Purbakala itu, jangan lihat lagi. Lihat, firman Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Oh, saudara punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin. Mungkin hari ini saudara masih mengatakan Habel.
hidup saya, umur saya 50, 40, 30 selama ini sia-sia. Tapi saudara belum mati kan? Minimal masih ada 1 jam, 2 jam, kalau Tuhan berkenan, 1 hari. Kalau Tuhan berkati ada setahun. Kalau saya ngomong mati semuanya takut. Mati itu kenyataan kan? Saya sudah jelaskan. Khotbah mengatakan ada waktu lahir, ada waktu mati. Betul saudara? Ketika masih ada nafas, jalani kehidupan saudara sehingga hidup saudara berarti untuk saudara jalani. Amin. Dengan apa? Dengan berjalan di dalam Tuhan. Ada 2 pernyataan yang saya ingin tutup pada hari ini. Pernyataan slide berikutnya, terakhir, paling terakhir. Slide paling terakhir. Ya. Jika kamu ingin tahu nilaimu, nilai kehidupanmu, apakah hidupmu berarti, lihat salib Kristus. Sehingga saudara tidak pernah akan mengatakan, haber, kesia-siaan belaka. Tidak. Amin. Hidup yang berharga, layak dijalani adalah layak dijalani di dalam Kristus dan untuk Kristus. Saya percaya di tahun 2023, hidup saudara akan berkata, saya menjalani kehidupan saya yang berharga ini di dalam Tuhan Yesus. Amin. Masalah ada Pak Ari? Oh, saya punya masalah, saya nggak bisa prediksi masalah saudara. Setiap orang punya masalah, betul? Tapi masalah itu tidak menentukan saudara berharga tidak berharga untuk menjalani kehidupan saudara. Allah, Yesus Kristus yang sudah menebus saudara, yang sudah menjadi Habel bagi saudara kesia-siaan menurut dunia, saudara layak hidup berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara ini anak Allah. Yesaya tadi mengatakan, lihat, saudara melihat padang gurun, padang berantara, Tuhan akan menumbuhkan pohon-pohon di padang gurun. Artinya apa? Itu adalah mukjizat Tuhan. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa? Itu mukjizat Tuhan. Pilihan buat saudara. Saudara ingin melihat mukjizat Tuhan walaupun masih padang belantara dan padang gurun, atau saudara melihat ke belakang? Hal-hal lama, hal-hal purbakala. Kalau saudara masih menoleh ke belakang 2022 dan seterusnya, saudara tidak akan melihat mukjizat Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Amin. Amin. Ketika saudara melihat mukjizat Tuhan, walaupun di tengah pergumulan saudara akan berkata, menjawab pertanyaan khotbah hari ini, apakah kehidupanku berharga? Saya akan mengatakan, kehidupanku berharga oleh karena Kristus, untuk Kristus, dan di dalam Kristus. Amin. Saya doakan kita akan mengalami mukjizat sungai-sungai dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menumbuhkan banyak perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan saudara. Walaupun mata saudara melihat masih padang gurun dan padang berantara. Amin saudara. Haleluya. Katakan kiri kanan, Tuhan akan melakukan mukjizat bagimu di tahun 2023.